Di Eropa, Desember adalah pertarungan stamina. Di Afrika, Januari adalah panggilan tanah kelahiran. Tahun ini, dua dunia itu kembali bertemu di momen paling sensitif bagi Premier League. AFCON 2025 hadir tepat ketika Premier League memasuki fase Boxing Day. Periode krusial yang sering menentukan arah musim. Jadwal padat, rotasi tak terhindarkan, dan setiap detail kecil bisa menentukan siapa naik, siapa jatuh. AFCON kembali menantang klub Inggris untuk bertahan tanpa sebagian pemain mereka. 22 Desember 2024 hingga 18 Januari 2025 adalah fase yang tidak bisa dinegosiasi. Liga tidak berhenti, tidak menunda jadwal, dan tidak memberi dispensasi. Setiap edisi AFCON yang bertepatan dengan Boxing Day selalu membawa dampak besar bagi Premier League. Banyak klub harus melepas pemain mereka. Kehilangan satu pemain saja bisa mengubah struktur pertandingan. Kehilangan beberapa sekaligus bisa membuat satu fase musim bergerak ke arah yang tidak diinginkan, efeknya tidak berhenti di situ. Seorang pemain yang berangkat ke AFCON bisa melewatkan 5-7 laga liga. Perjalanan jauh, cuaca lebih panas, dan jadwal turnamen padat membuat pemain sering tidak langsung kembali ke ritme Premier League. Bagi klub yang mengejar posisi 4 besar atau tim yang berjuang menjauh dari degradasi, mereka tidak punya waktu menunggu seorang pemain mengembalikan tempo. Sunderland memulai musim ini sebagai salah satu kejutan terbesar Premier League. Pressing agresif, permainan berani, dan konsistensi tajam membawa mereka melompat ke papan atas lebih cepat dari perkiraan. Namun AFCON 2025 berpotensi menjadi hantaman terbesar dalam perjalanan mereka. Sunderland bisa kehilangan hingga 7 pemain yang tersebar di 3 lini. Mereka bisa kehilangan stabilitas bertahan, ritme pressing, serta kecepatan serangan. Dengan kedalaman skuad yang tidak setebal tim besar, kehilangan banyak elemen kunci sekaligus membuat perjuangan mempertahankan performa papan atas jauh lebih berat. Sunderland bukan satu-satunya tim yang harus bersiap menghadapi badai. Tim yang mengalami kepincangan selain Sunderland adalah Brentford. Brentford hidup dari sinkronisasi dan detail kecil. Kehilangan 2-3 pemain saja bisa membuat struktur mereka goyah. Serangan melambat, blok bertahan melebar, dan harmoni permainan retak di titik-titik kecil yang selama ini mereka jaga rapat. Di titik ini terlihat jurang antara klub berkedalaman skuad elit dan klub yang bertumpu pada harmoni. Dua klub besar berada dalam posisi paling aman. Arsenal tidak memiliki pemain yang diproyeksikan berangkat ke AFCON. Arteta dapat menjaga ritme permainan, mempertahankan struktur taktikal, dan mengelola rotasi tanpa kehilangan fondasi. Ketika banyak rival harus menambal celah, Arsenal berpotensi memperkuat posisi di papan atas. Chelsea juga tidak kehilangan pemain inti. Untuk tim yang masih mencari konsistensi, stabilitas ini memberi ruang untuk membangun momentum. Saat klub lain merombak line up, Chelsea bisa mencuri poin penting dan menjaga ritme permainan. Sementara itu, beberapa raksasa Premier League tetap harus menghadapi potensi kehilangan pemain penting. Liverpool bisa kehilangan Salah. Mereka kehilangan sumber ancaman terbesar dan harus mencari kreativitas baru. Manchester United bisa kehilangan Mbeumo dan Amad Diallo. Tanpa mereka, intensitas sisi lapangan berkurang dan transisi melemah. Manchester City tidak kehilangan starter utama, namun absennya pemain rotasi seperti Marmoush dan Ed-Nouri bisa memaksa Guardiola mengelola menit bermain dengan lebih hati-hati. AFCON adalah panggilan tanah kelahiran. Premier League adalah konsistensi tanpa henti. Setiap 2 tahun 2 cerita ini kembali bersinggungan. Ada klub yang melemah, ada yang memanfaatkan celah, ada yang bangkit karena rival kehilangan tenaga. AFCON membawa cerita tentang identitas. Premier League membawa cerita tentang konsistensi. Keduanya kembali bertemu di Boxing Day, jantungnya sepak bola Inggris. Siapa kira-kira yang akan bersinar di Boxing Day nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar.